Selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara-saudara dimanapun saudara berada. Mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami sangat butuh firman-Mu untuk menasihati kami, untuk menegur kami dengan keras, dan untuk menjadi pemandu dalam hidup kami, menapaki juang hidup ini, agar kami tidak tersesat. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Habakuk pasal 3 ayat 17 firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Demikian firman-Nya. Renungan pagi edisi Rabu 28 Juli 2021, berlari menuju pelukan Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, masa-masa sulit dalam hidup kita merupakan undangan kepada kita untuk berlari ke dalam pelukan Allah. Ya, itulah yang dialami dan pernah dilakukan oleh Habakuk. Nama Habakuk dalam bahasa Ibrani berasal dari kata cabak yang dapat diartikan memeluk. Dalam bentuk aktif, kata ini juga dapat berarti seseorang yang memeluk atau bergantung kepada. Nama yang selaras dengan sikap Nabi Habakuk yang imannya tetap tertuju kepada Allah meski dia berada di dalam gempuran kesulitan hidup. Saudara, Habakuk mengawali kitab ini dengan keluh yang sangat panjang akan kejahatan dan penindasan baik dari bangsanya sendiri maupun dari bangsa asing. Ia nyaris putus asa menghadapi kejahatan bangsanya yang semakin bobrok di hadapan Allah. Namun, ia akhirnya menutup kitab ini dengan nyanyian pengharapan kepada Allah. Sajak penyembahan yang mengungkapkan pernyataan iman akan kedaulatan Allah atas bangsanya. Habakuk yang semula kecewa, sedih, dan sangat resah itu akhirnya diperkuat imannya sembari memuji Tuhan. Saudara-saudaraku, Allah dapat memakai situasi yang sangat sulit untuk menyadarkan umatnya agar tetap dalam pelukannya, bahkan yang sudah meninggalnya pun agar mereka berbalik arah kemudian kembali menuju pelukan Tuhan. Memandang situasi sulit sebagai ketidakadilan tidak saja membuat kita semakin terpuruk dalam jurang keputusasaan, namun juga merintangi kita mengenal Allah secara benar. Saudara, memiliki pengharapan dan iman bahwa selalu ada jalan keluar dan pertolongan saat segala sesuatu tidak berjalan baik adalah tahap ketika kita semakin menyadari anugerah Tuhan yang sesungguhnya. Ingatlah selalu langkah Habakuk dalam menghadapi hari-hari yang berat dalam hidupnya. Sekalipun ia semula mengeluh, tetapi pada akhirnya ia kembali memeluk Allah dan bergantung sepenuhnya kepada Allah yang ia kasihi dan juga sangat mengasihinya. Sekalipun ada masa di mana semua hal yang ada tampaknya sangat mengecewakan, dia tidak kemudian mengingkari kekecewaan-kekecewaan yang menggerogoti dirinya. Sekalipun apa yang ada di depannya tampaknya sangat mustahil, tetapi dengan sisa daya yang ada padanya, dia terus berjuang untuk berjalan menuju pelukan Tuhan. Dan pada akhirnya, di ujung gempuran badai hidup yang pernah hampir menenggelamkan, dia kemudian menemukan Allah dan dia memeluk dan dipeluk oleh Allah. Itulah pengharapan. Orang yang hidup dalam pengharapan akan terus bergerak maju. Meski sepertinya dia berada dalam lorong panjang yang gelap, namun dia akan terus bergerak maju. Karena dia sadar bahwa dia akan melihat cahaya di ujung terowongan yang gelap itu. Dan itulah pengharapan. Terpuji nama Tuhan, haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Yesus, Engkaulah batu karang kami yang teguh. Engkaulah naungan dan perlindungan kami di mana kami berteduh. Karena kami sadar bahwa
tidak jarang dunia ini rusuh. Masalah tampil sebagai musuh, namun kasih-Mu melimpah penuh janji, bagaikan menara yang tidak pernah runtuh di tengah badai dan hujan gemuruh. Penjagaanmu bagai tameng perisai yang kokoh. Ketika gentar menghadang, gelisah menuduh, satu saja yang kami butuh adalah kehadiran-Mu untuk memeluk kami di dalam dunia yang bergejolak. Damai-Mu yang teduh akan memberi kami pengharapan yang teguh. Dan hanya pengharapan itulah yang akan terus mendorong kami. Meski mungkin semuanya terasa sudah mustahil, namun pengharapan yang Tuhan karuniakan kepada kami, yang akan berkobar dalam diri kami yang rapuh ini, untuk terus berlari menuju pelukan Tuhan. Dan hanya pelukan kasih-Mu yang akan membawa kami kepada perlindungan yang tetap. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau terus memeluk kami, sehingga tentramlah jiwa kami, meski kami berada dalam pusaran badai. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.